Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu, di mana sekarang telah sampai Wahyu pasal 6, yang saya bagi dua menjadi Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8, dan seterusnya pasal 6 ayat 8, ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan ayatnya untuk Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah keenam meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara-saudara, dari Kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8 ini, yang seharusnya adalah Kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Saya bagi dua, saudara, beberapa bagian yang untuk meringkas dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 17 ini. Nanti setelah itu kita akan mengupas ayat demi ayat dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 17 ini, karena ini adalah kitab pembukaan dari meterai-meterai yang memang sangat luar biasa, harus kita mempelajari dan mengertinya dengan baik di dalam prinsip akhir zaman ini, ya saudara-saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama tentang bagaimana meterai-meterai itu dibuka, dikatakan ada kata "mari", saudara. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kata "mari" itu keluar dari keempat makhluk yang ada di hadapan takhta Allah. Jadi kata "mari" itu adalah menunjukkan bahwa keempat kuda yang ada itu memang diperintahkan oleh keempat makhluk. Sehingga ayat yang pertama dari kata perkataan "mari" itu untuk menunjuk kepada kuda putih dan penunggangnya, bisa dinyatakan bahwa itu bukan Kristus, karena banyak penafsir atau ada beberapa penafsir yang menafsirkan itu adalah kuda putih dan penunggangnya adalah Kristus. Tetapi kalau kita mau mengerti perkataan ini atau ayat ini dengan baik,
ini sebenarnya bukan Kristus, saudara. Karena jelas yang memerintahkan kata mari itu adalah salah satu dari keempat makhluk yang ada untuk membuat penunggang kuda putih dan kuda putihnya itu mendengarkan perintah dari salah satu makhluk itu. Dan ini jelas menunjukkan bukan Kristus. Seharusnya anak domba Allah yang ada di hadapan para keempat makhluk itulah yang harusnya menyatakan tentang Kristus, saudara. Ya, oke, kita mulai dari penglihatan yang Yohanes lihat tentang keempat makhluk ini, ya, kuda yang ada, dan dikatakan penglihatan ini berasal, saudara, dari kitab Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8, di mana Zakaria mendapatkan penglihatan, di mana dia melihat ada 4 ekor kuda yang dilepaskan di bumi untuk melakukan pembalasan terhadap Babel dan Mesir dan bangsa-bangsa lain yang menindas umat Allah saat itu, saudara. Jadi dalam kitab Zakaria ini, keempat kuda itu menunjukkan atau memberikan pengertian tentang 4 mata angin yang akan ditiupkan Allah dengan daya yang menghancurkan, ya, dengan daya menghancurkan yang sangat besar. Tetapi saudara, di dalam kitab Wahyu memang detailnya agak berbeda, namun prinsipnya kuda dan penunggangnya adalah alat penghakiman Allah, saudara. Di dalam pasal 6 ini kita melihat kesukaran-kesukaran atau sengsara yang menimpa manusia, dan itulah yang dikatakan sebagai hari Tuhan. Dan peristiwa ini dimulai dengan masa kesukaran selama 7 tahun, yang setelah itu memasuki masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Ya, tentang prinsip pengajaran peta zaman, gitu ya, saudara. Sebelum kita memasuki pasal 6 ini dan melihat pergerakan hari Tuhan, yang harus kita ketahui, waktu 7 tahun masa aniaya ini sudah dinubuatkan oleh Daniel, saudara. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 yang saya bacakan bagi kita, dikatakan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan yang kedua, 62 kali 7 masa, lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Nah, saudara,
Kalau kita telah membaca kitab Daniel, saudara, pasal yang keempat itu, saudara ya, dikatakan pasal ke-9 ayat 24 sampai dengan 27 itu dijelaskan tentang bagaimana akan terjadinya masa-masa perjalanan sejarah Israel, saudara, yang sejak dari pembuangan sampai masa kedatangan Kristus atau Mesias. Nubuatan ayat ini adalah untuk bangsa Israel, saudara. Dari kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27 ini, ya, berbicara tentang bangsa Israel dan Yerusalem. Ini berarti Allah sedang memberikan kesempatan bagi bangsa Israel dan kota Yerusalem selama 70 minggu. Jadi kata minggu dalam bahasa Ibrani adalah sabuah, yang berarti 7. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi bangsa Israel selama 70 kali 7. Ya, berarti ada 490 tahun, ya, dalam tafsir perhitungan yang ada ini. Nah, saudara, apakah kesempatan untuk Israel dan Yerusalem itu? Dikatakan tujuannya adalah satu, melenyapkan kefasikan dan pelanggaran atau pelanggaran, saudara. Yang kedua, mengakhiri dosa, ya, berdasarkan Daniel pasal 9, ya, ayat 24. Yang ketiga, mengadakan penghapusan kesalahan atau perdamaian bagi kejahatan. Yang keempat, untuk mendatangkan keadilan atau kebenaran yang kekal. Yang kelima dikatakan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi atau nubuat. Dan yang keenam dikatakan untuk mengurapi yang maha kudus atau yang maha suci. Nah, saudara, kesempatan ini diberikan atau dibuatkan oleh Daniel oleh karena pemberitahuan yang dari Allah itu ada 3 tahap yang kalau kita baca dari Daniel 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, saudara, kepada bangsa Israel ini, saudara, ya, ada kesempatan untuk mereka mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan melalui nubuatan Nabi Daniel. Dikatakan di mana Allah telah membagi 70 minggu itu dalam 3 bagian. Yang pertama adalah 7 minggu, ya. Yang kedua adalah 62 minggu. Yang ketiga adalah 1 minggu, ya. Nah, saudara, nanti saudara bisa lihat di peta gambar yang di atas dari pembagian ini, saudara, ya. Uraiannya sebagai berikut, saudara. Kesempatan pertama adalah penglihatan 7 minggu. Ya, jadi 7 kali 7 ada perhitungan 49 tahun. Nah, dikatakan, dituliskan bahwa Raja Artaxerxes memberikan kesempatan kepada Nehemia untuk pulang dan memperbaiki Yerusalem. Dan Nehemia melaksanakannya, pergi ke Yerusalem, memperbaiki tembok Yerusalem, dikatakan dalam waktu 52 hari. Tetapi tidak menyeluruh karena banyaknya tantangan dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem itu, ya, saudara. Kalau saudara pernah ke sana, ada gambaran miniatur tentang Yerusalem yang dibatasi oleh tembok, saudara, miniatur di salah satu tempat di Yerusalem itu, ya, saudara, kalau saudara pergi ke sana. Dan ternyata penyelesaian kembali tembok Yerusalem secara menyeluruh itu dengan bait Allah, ya, yang disebut bait Allah Zerubabel itu waktunya 49 tahun. Sekalian untuk memperbaiki tembok-tembok, jalan-jalan, dan sebagainya yang ada di kota Yerusalem itu, saudara. Kenapa Nehemia melakukan pemugaran terhadap Yerusalem? Ini juga adalah sebagian dari pertanyaan. Karena dikatakan tujuannya agar bangsa Israel sadar bahwa yang terjadi semua itu yang dilakukan oleh
Nehemia adalah kemurahan dan kebaikan Allah. Saudara bisa baca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Dan dikatakan beberapa nabi yang lain juga dipakai Tuhan untuk menggenapi atau menopang dalam pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah. Yang pertama adalah Esra, Nehemia, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Saudara bisa membaca kelima kitab ini menjelaskan bagaimana mereka menjelaskan dibangunnya Yerusalem, tembok Yerusalem dan seisinya, ya, dan Bait Allah juga di dalamnya. Namun kesempatan ini tidak dipergunakan oleh bangsa Israel dengan maksimal, sehingga banyak teguran-teguran dari para nabi ini, ya, dari Maleaki, Nehemia, Esra dan sebagainya, ya saudara. Dikatakan ini luar biasa, mereka tidak menjalankannya dengan baik, sehingga Tuhan mengirimkan kembali nabi-nabinya Hagai, Zakaria, Maleaki untuk menegur orang-orang Israel ini. Karena di dalam kitab Maleaki dijelaskan di mana Allah menegur dengan keras cara mereka beribadah yang tidak benar. Mereka hanya memikirkan diri sendiri saja, saudara, tanpa memikirkan pertumbuhan atau terbangunnya Bait Allah yang dikatakan seperti rongsokan, begitu ya saudara. Seterusnya dikatakan kesempatan yang kedua adalah penglihatan 62 minggu yang ditafsirkan dengan hitungan 7 kali 62 ini saudara, yaitu 434 tahun. Nah saudara, ternyata ini adalah kesempatan dikatakan Allah sedang berdiam diri, di mana masa ini tidak ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jadi tidak ada suara Allah secara langsung, tetapi masa ini pun telah Allah rancangkan untuk orang Israel masuk dalam kesempatan dari rancangan Allah untuk bangsa Israel. Dan disebutkan zaman 400 tahun yang sunyi, saudara. Kemudian, saudara, setelah peristiwa ini, dikatakan dengan mendadak Allah berbicara melalui seorang nabi besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan melaluinya Allah memberikan pengharapan kepada Israel bahwa Allah telah melawat umatnya. Ya, Lukas 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79. Padahal saudara, melalui Yohaneslah Allah berbicara memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk menerima Yesus, Mesias itu, anak domba Allah yang mengangkut isi dunia. Tetapi ternyata Israel menolak dia dengan menyalibkan Yesus. Dan kesempatan ini berlalu karena penyaliban Yesus, yang olehnya maka kesempatan itu diberikan kepada bangsa kafir untuk percaya dan masuk dalam rancangan perjanjian Allah dengan menjadikan tubuh Kristus dan dalam perjanjian Allah sebagai sidang jemaat Tuhan. Jadi bangsa-bangsa kafir ini saudara, akhirnya mendapatkan kesempatan keselamatan itu karena bangsa Israel yang menolaknya. Sehingga bangsa-bangsa kafir itu dikatakan menjadi tubuh Kristus. Dan dalam perjanjian Allah adalah bahagian dari sidang jemaat Tuhan. Di dalam kitab Daniel, hal tentang jemaat Tuhan tidak tertulis, saudara. Karena hal ini masih rahasia. Makanya 400 saudara, 34 ini saudara menjadi bahagian hidden ya saudara ya, untuk masuk ke masa 7 tahun, 1 kali 7 tahun masa aniaya besar itu. Nah itu masa gereja yang disebut rahasia, gereja yang masih rahasia. Dan dikatakan diungkapkan melalui wahyu kepada Rasul Paulus, saudara. Jadi ini yang terjadi oleh karena Israel tidak mengambil kesempatan dalam
434 tahun ini di mana Mesias datang, tetapi mereka akhirnya malah membunuh Mesias, dan itu memasuki rancangan gereja yang yaitu orang-orang kafir menjadi tubuh Kristus dan menjadi bagian dari sidang jemaat Tuhan. Sehingga ini adalah masa gereja atau disebut gereja yang masih rahasia, saudara. Dan kegiatan yang ketiga adalah kesempatan yang ketiga Allah berbicara melalui aniaya dan membiarkan antikristus untuk mengadakan kesepakatan dengan Israel selama satu masa atau 1 minggu, yang berarti 7 tahun. Ya, itu disebut masa 7 tahun, masa aniaya. Nah, nanti saudara akan lihat petanya ya saudara. Di mana di tengah kesepakatan dengan Israel dibatalkan sepihak oleh antikris melalui penghentian korban di bait Allah dan memberikan korban yang tidak layak atau najis dengan korban babi yang disembeli, ya saudara. Dan akhirnya 3,5 tahun seterusnya dari 7 tahun masa aniaya itu dimulailah dengan yang disebut aniaya besar atau Great Tribulasi. Nah, saudara, kemunculan antikris di sini, saudara, dinyatakan, saudara, melalui 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan bagi saudara. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Karena di hari-hari terakhir akan banyak penyesat-penyesat, saudara, yang menjauhkan saudara dalam kasih Kristus, dalam rancangan hari Tuhan. Sebab sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, ya, yaitu antikristus. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Mereka mau menyerupai sebagai Allah. Bahkan dikatakan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi antikristus akan dinyatakan saat akan dikatakan ada, dia akan menyatakan diri saat hal itu telah ditetapkan, gitu ya. Karena secara rahasia, ayat 7, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya saudara. Nah, ini tafsir ini menyatakan bahwa ini adalah Roh Kudus yang menahan untuk antikristus, saudara, berkuasa di atas muka bumi ini. Memang iblis dikatakan sebagai penguasa di udara berdasarkan kitab Efesus pasal 6. Tetapi antikristus yang akan menguasai bumi ini, saudara, dikatakan masih belum sekarang ada atau hadir secara langsung, karena dikatakan ada yang menahannya, yaitu Roh Kudus yang pertama, yang kedua gereja Tuhan, ya saudara, yang ada di muka bumi ini. Dan dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya saat saat Roh Kudus dan gereja Tuhan diangkat, yang disebut adalah rapture, ya saudara. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya, dikatakan dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau Yesus Kristus datang kembali. Nah saudara, siapakah yang dapat menahan kerja antikristus? Dari ayat yang tadi saya bacakan sudah jelas sebenarnya, tapi sedikit saya memberikan penekanan-penekanan ya di dalam kenapa atau siapakah yang menahan kerja antikristus ke dalam dunia dalam memasuki masa aniaya, tribulasi, ya 7 tahun masa aniaya ini sudah dikatakan. Yang pertama yang tadi saya sudah jelaskan adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus masih ada di dalam dunia ini, masih berdaulat, masih
memulihkan orang-orang yang mau dipulihkan, saudara. Dikatakan, inilah Roh Kudus yang dapat menahan antikris untuk berkuasa di bumi sebelum naik ke surga, saudara. Yang kedua adalah gereja Tuhan. Dikatakan akan ada masanya gereja Tuhan akan diangkat dari dunia, di mana masa itu adalah masa pengangkatan yang disebut rapture. Dan sebelum itu terjadi, gereja Tuhan harus berkarya dengan sempurna di bumi, yaitu dengan menjadi pertama, ya, jadi garam dunia. Matius 5 ayat 13. Jadi saudara dan saya hari-hari ini diminta Tuhan menjadi garam, menjadi dampak di sekeliling kita, baik dalam perbuatan-perbuatan yang baik berdasarkan firman Allah, untuk membawa orang-orang sebanyak-banyaknya datang kepada Kristus. Karena itu adalah perintah amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan harus membawa mereka mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara, dengan cara apa? Saudara dan saya menjadi garam, tidak hanya berkata-kata, tapi orang akan melihat dampak kehidupan kita, ya, bahwa kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Yang kedua adalah terang. Kalau gereja Tuhan diangkat, maka yang terjadi, terang itu akan hilang, maka dunia akan penuh dengan kegelapan. Demikianlah berselancar dalam kebenaran dalam Wahyu 6 ayat 1 dengan sampai 8. Kita nantikan seri yang kedua dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan 17 ini. Amin.